Baris ke-12 dari bawah. Wat-taubatu ayyarju ila Allah Ta'ala bi'illi 'uqdatil israr 'anil qalbi thumma al-qiyam bi hamdillah ta'ala wa syai'in hasanah. Halaman 20 baris ke-12 dari bawah. Oh iya. Maaf. Tapi beda Pak ya. Halaman 75. Baris ke-7 dari atas. Wa taubatu ayyarju Allah Ta'ala bihil ya'uqdatil israr. Bihil ya'uqdatil israr. Halaman 75 baris ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wat-taubatu ayyarju ila Allah Ta'ala bihalli uqdatil israri 'anil qalbi thumma al-qiyam bikulli haqqillahi ta'ala minasyaikhi hasanatun walakinnaha minasyabi ahsanu wal judu ay ifadatu ma yanbaghi la li'iwadin minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hada man naf'a bihi wa barakatihi wa bihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wat taubatu ayyarju ila Allah Ta'ala bihil 'uqdatil israri 'anil qalbi thumma al-qiyam bi kulli hamdillahi ta'ala wa syai'in hasanatun walakinnaha minasyabi ahsan. Masih di dalam makalah yang kedua di bab rubai, yaitu bab yang berisi nasihat-nasihat yang tersusun dari 4 kalimat nasihat sudah sampai makalah yang kedua, yaitu dari salah seorang ulama, salah seorang bijak yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang apabila dimiliki oleh 4 golongan dari manusia itu baik, akan tetapi ada 4 hal juga yang apabila itu dimiliki oleh golongan manusia yang lain jauh lebih baik. Yang pertama adalah rasa malu. Apabila dimiliki oleh seorang laki-laki itu baik. Laki pemalu baik, bagus. Akan tetapi kalau perempuan malu jauh lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah sifat adil. Sifat adil kalau dimiliki oleh setiap orang itu artinya pertengahan atau wasut, timbang-timbang, seimbang antara berlaku lebih atau berbuat sewenang-wenang. Jadi seimbang dia, nggak kelebihan, nggak sewenang-wenang. Nah itu kalau dimiliki oleh seseorang bagus, setiap orang punya sifat adil bagus. Akan tetapi kalau dimiliki oleh orang yang punya wilayah, umaro, pejabat jauh lebih bagus.
Ya. Setiap orang punya sifat adil bagus, tapi kalau umarok berlaku adil, nggak sewenang-wenang dia, nggak berlebihan, pas semuanya. Jadi ditimbang sana sini segala macam semua. Jadi memperhatikan semua kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segolongan orang tertentu, bukan, tapi mementingkan kepentingan orang banyak, berlaku adil dia. Oh, itu jauh lebih bagus. Nah, sekarang wa taubatu ay ruju' ila Allah taala bihil yaqdatul israr 'anil qalbi. Tsumma al-qiyam bi kulli haqqillahi ta'ala syaihi hasanah. Sifat taubat, maksud taubat arju ilallahi ta'ala, yaitu kembali kepada Allah. Bihil yaudatul israr, dengan menguraikan uqdatul israr, ikatan terus menerus, gulungan terus menerus dari melakukan perbuatan dosa. Jadi dilepasin sama dia dari libetan terus menerus berbuat dosa, itu namanya taubat, kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, dari libetan terus menerus berbuat dosa, dari lingkaran dosa deh bahasa kita. Ya, menguraikan dari lingkaran dosa, melepaskan diri dari lingkaran dosa yang terus menerus. Tsummal qiyamu bi kulli haqqillahi ta'ala, kemudian dia arahkan dirinya kepada untuk melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, itu namanya taubat, kembali kepada Allah. Minasyaihi hasanatun, kalau taubat, sifat taubat itu munculnya, adanya, terdapatnya pada orang yang tua, minasyaihi hasanatun, bagus dia. Di sini katakan minasyaikh. Asy-syekh lugatan man balagha umruhu 40 sanatan. Syekh menurut istilah bahasa adalah orang yang udah sampai usianya 40 tahun, udah syekh. Ana udah 45, itu syekh udah. Kang Jaja 50 lebih, ada 50. Wah, 55. Udah syekh itu menurut istilah bahasa. Nah, ketika seseorang udah melepaskan dirinya dari lingkaran perbuatan dosa yang terus-menerus, kemudian kembali kepada Allah Ta'ala, kemudian dia arahkan dirinya untuk melaksanakan hak Allah Ta'ala yang harus ditaati, yang harus diibadahi, munculnya dari orang yang udah usianya 40 tahun ke atas, itu bagus. Kenapa? Udah ada warning, udah ada peringatan. Apalagi Nabi bilang ubidat ummati baina sittin wa sab'in, akan dipanen umatku antara 60 70. Siap-siap deh yang 60 70. Loh, Nabi bilang begitu deh. Terus dia taubat tuh, dia kembali kepada Allah Ta'ala, dilepaskan dari lingkaran perbuatan dosa yang terus-menerus. Diarahkan diri untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala, itu bagus. Walakinnaha, akan tetapi itu tobat kalau munculnya minasyabi, dari anak muda. Ya. Ahsanu, wah jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus. Anak muda diarahkan hidupnya untuk ibadah Allah. Mulai dari akil balik, kalau laki 15 tahun. Atau ba'dal ihtilam, kalau udah ngimpi basah, diarahkan tuh. Dia belajar agama, ada yang mondok, ada di madrasah, ada yang majlis taklim, ada yang di pengajian, ada yang ikut guru-guru agama. Ya, terus dia ibadah sama Allah Ta'ala, dia gak melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Ini seorang bijak bilang, menyatakan kalau muncul tobat dari orang yang muda lebih bagus, karena lagi muda, lagi gejolak-gejolaknya. Ya, maka itu kita senang kalau lihat anak-anak muda tuh, ya, dia pada ngaji. Ya, beda anak muda ngajinya sama orang yang udah tua. Kalau orang yang tua, tadi kata Habib Muhammad bin Husain Idrus,
Ya, hadir maulid itu tadi kalau orang tua katanya ya ngapalinnya 10, yang lepas 9 katanya. Anak muda masih kuat hafalannya, cakep tuh. Diarahkan ke agama, lagi gejolak nafsunya pengen tahunya dia, tapi diarahkan di mondok, di hafalan, wah cakep. Ya, jauh lebih cakep. Itu dia. Ya. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah menyatakan, "Ma min syai'in ahabbu ila Allah Ta'ala min syabin ta'ibin." Tidaklah ada sesuatu yang lebih dicintai di sisi Allah Ta'ala melainkan dari anak muda yang taubat. Anak muda taubat, artinya kembali kepada Allah Ta'ala. Dari menguraikan ikatan terus-menerus untuk melakukan perbuatan dosa, dihindarkan, lepaskan dirinya, diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oh, itu jauh lebih bagus. Kita jaga deh, jaga anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai jauh terjerumus. Apalagi sekarang, masya Allah, ngeri kita kalau nggak bekalin keluarga kita sama agama. Ngeri zaman sekarang. Ya. Silahkan kita ambil pendidikan umum setinggi-tingginya deh, tapi jangan lupakan pendidikan agama. Ya. Jangan sampai lengah kita dalam pendidikan agama. Dan pendidikan agama juga kalau ngambil ilmu, lihat-lihat kita. Kata Nabi, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Maka lihatlah dari siapa engkau ambil agama engkau. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dari mana ente ngambil agama ente? Dari mana ngambil ilmunya? Kalau ngambil ilmunya dari orang-orang yang takfiri, ada orang bilang takfiri sekarang, apa-apa kafir, apa-apa salah, apa-apa sesat, bid'ah, udah jadi ngambil agamanya begitu. Ya. Ada di suatu kampung, ini nggak tahu di kampung mana. Bukan kampung Melayu, bukan, itu satu kampung aja. Engkongnya yang ngewakafin tempat ibadah, nggak tahu masjid, nggak tahu musola. Bapaknya ketua tuh tempat ibadah, nggak tahu masjid, nggak tahu musola. Begitu generasi cucunya, anaknya, ya, karena salah ngambil ilmunya, pengen ngambil belajar agama. Begitu bapaknya meninggal tuh yang ketua tempat ibadah tadi, udah mulai deh aneh-aneh. Jangan diazanin, nggak ada tuh aturan azan buat sholat doang. Deh mulai, jangan ditalkinin, nggak usah tahlil, nggak usah. Sampai ibunya mau ziarah si suami, mesti izin dulu, mesti mendek dulu, takut ketahuan anaknya, dilarang kan. Ada yang model begitu. Maka itu masya Allah, bagus anak muda taubat, arahin, lihat, jangan sembarangan kita serahin, lihat dulu kemana nih. Takutnya dulu Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ahmad bin Abdul Qadir Segaf pernah dalam sebuah mau'idhah hasanah di tempat saya tuh. Sekarang katanya banyak pohon beda sama buahnya, gitu namanya. Pohonnya pohon kelor, buahnya kelentang. Pohonnya pohon nangka, buahnya tai babal, gecek, gori, nangka. Pohonnya pohon mengkudu, buahnya pace. Artinya apa? Artinya bapak emaknya tahlil, maulid, baca kitab, bermadhab, anaknya nggak pakai madhab. Anaknya ngebit-abitin, wah dia hebat banget dah udah. Tuh Habib Ali tuh ngomong begitu tuh, udah berapa tahun yang lalu tuh deh begitu. Sekarang terbukti. Nah kita kalau bakaran anak kita lihat dulu, mau masuk nih pesantren, tahfidz, segala macam, lihat dulu.
Ya, yang ngebunuh Imam Ali mengujar hafal Quran itu. Hati-hati kita lihat. Jadi kalau mengaji arahin, kan kalau udah ngaji jaga adab. Ini kebanyakan anak-anak muda yang dikatakan anak pengajian nggak pada beradab. Ya ngajinya bagaimana tuh? Nggak ngaji kan? Kalau ngaji rapi semua. Ya. Nah itu, tapi masih lebih baik juga ketimbang anak-anak muda yang gimana ya? Yang tawuran, ya, yang ngebut-ngebutan, yang macam-macam deh pergaulan bebas sekarang. Wah ngeri gitu ya Allah. Ya, nah itu. Nah kita kan kalau melihat yang baik, pengen yang lebih baik. Cari kalau masukin anak ke sebuah lembaga pendidikan agama, cari yang ahlus sunnah wal jamaah, yang itu orang-orang tua kita dulu. Ya Habib Toha bin Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Abdul Sigaf, beliau pernah tuh menyampaikan suatu pesan. Ya sekarang kita lihat aja kata itu. Kita lihat guru-guru kita. Dulu di Al-Atiq ya ada Ki Haji Abdurrahman Haji Muhammad Aris. Guru Abdurrahman tua namanya. Ada lagi Ki Haji Anwar. Ada lagi Ki Haji Ahmad Hamid Anwar. Ya, ada juga yang belakangan Ki Haji Nur Hilaluddin. Ya, dan kita lihat kiai-kiai guru-guru kita semua mengikuti ke guru-gurunya lagi, sana kan bersambung terus. Ya, dan kita lihat guru-guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Ahmad bin Abdul Segaf, Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, dan guru-guru kita, kiai-kiai kita itu semua. Dulu ada Kiai Haji Muhammad bin Nus, Kiai Haji Syafi'i, segala macam semua. Hidupnya mulia nggak? Mulia. Sampai matinya meninggal mulia juga, dimuliakan. Kita lihat aja itu kemarin wafatnya Habib Ali, yang rencananya nanti bulan Januari dibikin awalnya tuh. Ini di Tebet Utara di Istiqlal Hafal. Lihat orang ribuan yang nganterin, yang nyolatin juga, masya Allah. Karena beliau ikut belajar dengan ayahnya, belajar dengan gurunya, belajar dengan Kiai Haji Ahmad Junaidi, dengan Maulid Junaidi Menteng Atas, belajar lagi dengan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Terus belajar lagi nyambung. Pak Habib Abdullah bin Musin Al-Abbas, segala macam, Pak Habib Ali, Kuitam, segala macam semua. Terus tuh lihat. Mulia hidupnya. Mereka tahlil nggak? Tahlil, maulid. Ya, semua. Coba lihat orang yang melarang-larang. Mana? Disebut-sebut matinya aja kita kagak tahu, nggak ada orang. Tuh kata Habib Toha tuh begitu. Udah hidup mulia, lihatin. Ini anak-anak baru sekarang mau nyala-nyalahin Imam Syafi'i lah. Karena dia manusia, kita manusia, mau nyalahin Imam Ghazali. Dianggap kitab Ihya banyak hadis dhaifnya, hadis lemahnya. Wah hebat betul. Ya. Nah ini sih sebagai gambaran aja. Nah, tidak ada kata Nabi yang lebih dicintai sesuatu oleh Allah Ta'ala melainkan dari anak muda yang taib, yang taubat kepada Allah Ta'ala. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah Ta'ala min syai'in muqimin ay musir al-ma'asi. Dan tidak ada sesuatu yang lebih Allah Ta'ala marahin melainkan dari orang tua yang masih aja musirun ala ma'asi, syekhin muqimin, syekh yang muqim, yang masih berada ala ma'asi, di dalam perbuatan maksiatnya. Ya ada dua masih nyawer aja, nyawer. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya perhatian buat itu nih. Jangan deh hindarin dari hal yang tak pantas kalau kita udah berumur. Ya, udah tak pantas deh. Nah itu. Nahnu naqussu 'alaika ahsan. Nahnu naqussu 'alaika
Apa itu di Al-Quran tuh, di surat Al-Kahfi itu? Nahnu naqus, astagfirullahaladzim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami, kata Allah Ta'ala, ceritakan kepadamu hai Nabi Muhammad, naba'ahum, cerita mereka. Cerita siapa? Ashabul Kahfi itu, yang 7 orang pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah orang-orang muda, pemuda-pemuda amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya, wa zidnahum huda, dan kami tambah pula kepada mereka hudan, hidayah. Jadi kalau orang muda ibadah sama Allah Ta'ala, ditambah lagi petunjuknya Allah Ta'ala. Yang malahan di dalam sebuah riwayat, orang muda takbir Allah Ta'ala kedudukannya seperti malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya wajar, ya orang muda lagi geliatnya, lagi gejolak tinggi, dia ibadah sama Allah Ta'ala, dia taat. Ya, taat sama Allah Ta'ala. Sehingga diagungkan tuh di kalangan para malaikat-malaikat dia tuh. Orang muda yang harusnya berkelima dengan dosa, berbuat maksiat, apa aja dijajalin bahasa gitu, malah diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, sementara kita lihat banyak orang-orang yang udah tua, yang udah berumur, masih aja berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir, wal judu ay ifadatu ma yanbaghi la li'wadin min al-aghniya hasan. Wal jud, sifat dermawan. Jud, dermawan, suka memberi. Ifadatu ma yanbaghi la li'wadin, memberikan segala sesuatu yang layak dan mesti, dari apa aja. Ya, memberikan sesuatu yang masih layak, yang sesuai keadaan kondisinya. Ya, memberikan sesuatu faedah, manfaat, memberikan faedah. Ifadah itu artinya memberikan faedah. Memberikan faedah sesuatu yang bagi, ya, yang layak, la liwadin, bukan karena pengen diganti iwad. Ada dalam ilmu tajwid mat iwad itu namanya. Ya. Nah, dermawan ini adalah memberikan faedah dengan sesuatu yang layak, yang mesti, yang sesuai dengan kondisinya. Dia masih bisa memberikan faedah. Kata Nabi, 1 dinar bisa mengkalahi 1000 dinar. Nanti ada keterangan. Nah, di sini adalah memberikan sesuatu yang layak, itu dermawan namanya. Bukan karena tujuan buat diganti. Minal aghniyai hasanatun, dari orang-orang kaya itu bagus. Orang kaya ngasih dermawan, bagus, cakep. Duitnya banyak, apa aja punya. Ya, orang kaya, bagus, cakep. Kan banyak orang kaya, sekarang ada gerakan Jumat Berkah tuh namanya. Kita lihat tuh, lagi kebenaran kita keluar pagi-pagi tuh, banyak tuh jalanan.
yang ngasih sedekah Jumat berkah, macam-macam. Ada yang langsung ngasih dari mobil, ada yang macam-macam deh. Atau ya orang-orang kaya yang memberikan bantuannya pada orang miskin, orang fakir. Itu bagus, cakep. Walakinnahum al-fuqara ahsanu, akan tetapi kalau sifat dermawan bisa memberikan faedah dari orang miskin, jauh lebih cakep. Wah itu. Sehingga pernah turun satu ayat di dalam surah Al-Hasyr tentang orang-orang fakir yang dermawan. Orang fakir tapi baik. Ya, kita nggak nyangka. Allah Ta'ala abadikan tuh. Walladzina taba'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu bi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Walladzina taba'ud dara wal iman, dan orang-orang yang telah menempati suatu negeri terlebih dahulu. Maksudnya orang yang menempatin kota Madinah. Wal imana, dan udah beriman dulu. Min qablihim, sebelum kedatangan kaum muhajirin. Ini cerita tentang kaum Ansor, Pak. Jadi pernah Nabi ada tamu dari kaum muhajirin dari Mekah. Kata Nabi, siapa yang mau menjamu tamu saya ini? Ada orang Ansor tunjuk tangan. Orang Ansor tuh orang Akamsi Madinah. Akamsi paham ya? Anak kampung situ. Kayak kita deh, Akamsi semua ada kampung sini. Tunjuk tangan tuh orang Ansor, saya Rasulullah. Ya udah dibawa. Yang lain orang Madinah, muhajirin pada nggak bawa apa-apaan, Pak. Gimana bawa apa-apaan Madinah? Dari Mekah ke Madinah itu bukan ngelewatin jalur yang biasa ditempuh oleh ya para pelayar-pelayar, bukan. Ini lewatin jalur yang nggak pernah ditemuin, lewat jalur yang lain, sehingga nggak bawa beban yang banyak, kagak, ditinggal-tinggalnya semua hartanya. Nah, Nabi ketika ada tamunya bilang, siapa yang mau jamu tamu saya? Saya Rasulullah. Datang tuh, dibawa ke rumahnya. Nah, yang bawanya orang Ansor ini itu orang fakir. Bayangin aja. Begitu pula tanya sama bininya, ada makanan apa ya buat tamu Rasulullah nih? Kata si bini, ya bang, kalau bahasa kita ada buat bagian anak kita doang. Ya udah deh, anak kita tidurin tuh, klonin kalau bahasa kita, biar dia tidur tuh anak. Terus gimana? Udah pura-pura matiin lampu deh, lampu benerin, pelita dimatiin. Begitu jam waktu makan, sesuai tuh rencana, dimatiin tuh lampu, anaknya tidur. Dikasih makan tuh dalam keadaan gelap-gelapan tuh, remang-remang bahasa kita. Nah, si laki suami istri ini belaga makan juga, padahal kagak makan. Yang makan cuma tamunya tuh. Sampai begitu, udah tamu kenyang semua baru deh. Besoknya kumpul lagi tuh Rasulullah sama orang-orang Muhajirin Ansor.
Nabi panggil, mana yang jamu tamu saya kemarin tadi malam? Kenapa ya Rasulullah? Apa yang kau perbuat dengan tamuku tadi malam? Sehingga turun ayat. Apa turun itu? Walladzina tabawwa'ul iman, dan orang-orang yang menempati kota Madinah terlebih dahulu. Wal iman, dan beriman min qablihim, sebelum kedatangan kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka menyukai, mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utubihi, dan mereka enggak pernah mendapati dalam hati mereka kebutuhan, kepentingan dengan apa yang telah mereka berikan kepadanya. Enggak punya kepentingan, ngasih aja deh. Kalau kita kebanyakan gimana? Ada maunya tuh ketebak-tebak nih. Macam-macam maunya kita. Mau dihormatin, mau pengen banyak jamaah, mau pengen banyak pengikut, pengen banyak suara, pengen jadi RT RW, LMK yang lagi ramai. Nah, orang-orang Ansor nggak didapati dalam hati mereka hajat tapi mau tubihi. Mereka nggak mendapatkan sedikit pun di dalam hati mereka, dalam dada mereka itu adalah kepentingan, keinginan terhadap apa yang sudah diberikan kepada mereka kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mementingkan kepentingan orang lain dulu padahal dirinya butuh. Bayangin tuh, sampai turun ayat begitu gara-gara ada orang fakir yang dermawan, bahasa kita. Ya Allah. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang terjaga dari sifat kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu sampai turun ayat itu tuh. Ketika mengabadikan ada orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi masih bisa memberikan faedah yang layak, nggak ada gantinya, nggak terasa pengen diganti. Ya Allah, itu mesti dicontoh sama kita itu. Kita kadang kagak pikirin diri kita dulu deh, orang lain belakangan. Itu. Maka Imam Abdul Haddad ada tuh tentang adab-adab bagaimana kita dalam hal bersedekah. Ada itu. Adab-adab tentang gimana sedekah tuh. Kita kalau memberikan faedah sama orang lain, ya ada tuh. Di antaranya adalah pagi-pagi. Di antaranya itu ada suatu komunitas disebut dengan komunitas sedekah subuh. Jadi kalau sebelum matahari terbit dia keluar sedekah. Terus diajarin tuh sama pimpinan komunitas sedekah subuh tadi, kalau nggak ditemui orang yang pengen dikasih sedekah atau infak, maka disimpan di suatu kotak sama dia di rumahnya. Kalau kita kampung banyak, keluar dikit tetangga kita banyak yang pada susah kan begitu. Kalau orang-orang yang tinggal di komplek, belum lama saya undangan ke kota wisata. Ini jauh-jauh rumahnya, terdekat sama, jadi nama kompleknya itu komplek-komplek, ada Amsterdam, ada Monaco, ada macam-macam dah namanya, ada Francisco. Saya tanya masjid mana? Masjid ini udah komplek paling dekat, berapa kilo jaraknya? Ya sekitar 3 kilo 4 kilo, jauh juga 3 kilo 4 kilo. Ya, jadi dia tuh ketika kita mau sifat dermawan, taruh di kotaknya. Tuh. Nah, kalau orang kaya cakep udah, banyak yang bisa dia berikan. Tapi kalau orang miskin
Dia sampai bisa niat sedekah macam-macam kadang. Dulu Habib Ali Kuitang dalam cerita yang banyak tersebar, ada orang miskin susah, saking cintanya sama ulama, ya, ngundang ulama ke tempatnya. Habib Ali itu di dalam kitab Maulid ada diterangkan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah, di dalam pasal Syama'il itu kitab Maulid Sintuduran. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwaluhum ila makarimil akhlaqi sabqa, yaitu dan adalah manusia yang paling terdahulu di dalam kemuliaan akhlaknya. Dan di antara akhlaknya Nabi, idza da'ul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Nabi idza da'ul miskinu, kalau Nabi diundang sama orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi menjawab undangan dari si miskin tadi dengan jawaban yang cepat. Kalau kita kagak, kalau udah orang miskinnya paling teh pahit yang disediain sama rengginang, kue pisang yang pisangnya pisang batu. Tapi kalau udah orang kaya kita, masya Allah, undangan isya sore udah mandi. Kalau perlu gak sibuk di tempatnya. Jangan kita, nggak ada akhlak Rasul begitu. Kalau ada orang miskin baik, buru-buru kita tuh. Kenapa? Sifat dermawan dari orang fakir jauh lebih bagus ketimbang sifat dermawan dari orang kaya. Nah itu ahlus sufah tuh ada lebih kurang 70 orang. Ada yang bilang 120 ahlus sufah. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari itu ahlus sufah. Ya, di belakang rumah Nabi itu kota Madinah ada satu tempat tuh yang bangunannya agak naik dikit. Ya, sekarang udah jadi makam Nabi tuh, rumah Nabi belakangnya masih ada tuh tempat ahlus sufah tuh. Ya, kayak pondasi dikit sekitar 60 cm mungkin dari lantai. Naik nih ke situ, orang banyak sholat di situ, tempat ahlus sufah. Tempat orang-orang yang pada susah, yang gak kaya punya rumah, yang dulu hijrah segala macam dari kota Mekah ke Madinah tuh ada di situ. Itu ahlus sufah itu. Ya. Nah, mereka sama tuh. Sifat dermawannya luar biasa juga sama. Ketika memiliki, dia berbagi sama yang lain. Sampai sebegitunya. Kenapa itu tadi komunitas yang dibilang sedekah subuh? Dia mengamalkan sebuah riwayat, ma tala'ati syamsu illa wa 'ala janbiha malakan yaqulu ahaduhuma. Tidaklah terbit matahari di setiap paginya tuh. Illa wa 'ala janbiha malakani. Melainkan pada dua sisinya ada dua malaikat tuh. Tiap matahari terbit. Maka itu disebut sedekah subuh. Sebelum matahari terbit, sebelum waktu isyraq syuruk. Sekarang waktu isyraq jam 5 28 menit lebih kurang. Ya. Nah, tidaklah matahari terbit melainkan ada pada dua sisi dua malaikat. Yaqulu ahaduhuma, berkata tuh malaikat yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang sudah berinfak pada hari ini khalafan, gantinya. Wa yaqul akharu Allahumma a'ti mumsikan talaban. Ya Allah, kata malaikat yang satu, kasih juga buat orang yang nahan rezekinya talafan, kebinasaan dari harta rezeki yang dia miliki. Maka itu ngambil riwayat ini, mereka disebut komunitas sedekah subuh. Cakep tuh. Kita gimana caranya biar dapat tuh pahala ini? Ya minimal kasih keluarga kita deh. Kata Nabi, wa ma'an abta ala zaujatika bahwa laka sodaqoh. Apa yang kau kasih
berikan makan buat istri kau, sedekah, kasih sama istri kita. Sebelum matahari terbit tuh rapihin deh duit, hasil ngojek, hasil ngobek, hasil dagang, kasih sama bini kita tuh. Ya, ini sih kadang masya Allah. Ya minimal kasih kesenangan sama keluarga kita. Udah kagak kasih nafkah, kerjaannya mancing lulu, mancing. Mancing. Ya atau bagaimana? Banyak juga. Ya yang pada cerita ke saya. Ya saya kan pegang ibu-ibu nggak banyak sekelurahan. Sekitar 570 ibu-ibu. Kalau kita kumpulin di masjid betul untuk ibu-ibu. Ya suka ada juga tuh yang cerita begini. Ya. Yang lakinya tak mau usaha apa-apa, yang lakinya begini, yang enggak, wah macam-macam lah. Yang istrinya jadi kuli cuci, yang begini nyetrika atau jadi babu kalau bahasa kita, nggak macam semua. Ya, minimal kita kasih kesenangan deh sama istri kita, sama keluarga kita, sama anak kita. Itu subuh-subuh tuh pagi-pagi. Ini kasih buat sarapan. Ya atau enggak? Ini ada makanan malam nih. Habis tahlil 40 hari. Enggak apa-apa juga. Itu. Sehingga Nabi bilang, Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah api neraka, takutin oleh kamu api neraka walau bisyikki tamratin, sekalipun dengan sebelah korma. Ya sampai sebegitunya. Nah dalam sebuah riwayat juga 1 dirham bisa mengalahi 1000 dirham. 1 dirham yang dikeluarkan dari orang fakir. Orang miskin duitnya tinggal 10.000. Kata Imam Ghazali, al-faqru wa faqtu ma yuhtaju ilaih. Fakir adalah, kefakiran itu adalah ketiadaan sesuatu yang dibutuhkan kepadanya. Kita nggak punya nih, ada duit 10.000, kita kasih ke orang 5.000, udah berapa persennya tuh? 50%. Orang kaya duitnya 1 miliar, nyumbang 1 juta, udah ada belum 50%-nya? Nggak ada. Sampai sebegitunya tuh. Nah, pantas kalau si tadi seorang yang bijak tadi menyatakan wal judu minal agniya hasanun, sifat dermawan dari orang-orang kaya itu adalah baik. Walakinnahu minal fuqara'i ahsanu, akan tetapi dari orang yang fakir jauh lebih baik, lebih bagus. Ini mengajarkan kepada kita kalau mau berbuat baik, memberikan faedah, memberikan manfaat dengan sesuatu yang sesuai dengan kondisi kita, enggak bisa dengan berbagai macam cara. Ya, banyak caranya. Kebenaran kita lagi ngojek, nggak ada penumpang, terus ada tetangga kita kebenaran memang mau pulang searah atau kebenaran memang mau lewat itu, sama juga tuh. Berbagi segala macam semua. Nggak bisa berbagi, minimal nggak ngerejokin saudara kita itu aja. Ini udah kasih kagak, berbuat baik kagak, ngerejokin mulu kerjanya, ya Allah. Nah itu, jadi dari orang fakir ketika berbuat baik jauh nilainya. Ketika bisa memberikan faedah kepada orang lain, bukan tujuannya minta diganti, enggak. Sebab Allah Ta'ala larang tuh, wala tamnun tastakthir,
Jangan kau memberikan suatu nikmat, suatu anugerah, suatu karunia, tastakbir, tapi berharap lebih. Ya. Orang fakir ngasih jauh nilainya lebih. Ya, cerita yang tadi itu Habib Ali Kuitang diundang sama orang miskin, jalan aja debel. Dia nggak bingung mau beli daging kagak bisa, mau beli ini nggak bisa. Akhirnya dia apa? Dia nyari belut di sawah. Belut tahu belut tuh, limbung, digorengin. Ini Habib begitu ngelihat belut, wah nggak doyan nih. Tapi nggak mau melukai hati orang fakir. Aneh doyan banget nih, bawa pulang aja nih. Bawa pulang. Wah, dipikir katanya orang fakir doyan nih Habib. Datang ke Kuitang bawa belut sebar di bib katanya. Kemarin cuma sedikit ya. Itu cerita banyak tuh begitu. Pelajaran tuh. Kita kalau diundang orang fakir udah kadang makanannya nggak sesuai sama kita. Jangan kita nih. Yang penting datangnya. Ya. Kenapa kepengen tuh fakir didatengin kita? Saya kalau lagi kunjungan nih ke rumah-rumah keluarga penerima manfaat, itu girangnya luar biasa. Apalagi dia ngawinin anak, nyunatin segala macam kondangan, kita datang aja udah girang. Tuh, ngerasa dihormatin. Dan jangan kita anggap tuh orang fakir nggak perhatian. Ini sih off the record nih, rahasia perusahaan. Begitu kita diundang orang kaya, wah orang bilang tuh Ustaz cakep nih, bawaan tebel, ya biasa aja. Begitu diundang orang miskin, wah berani dia. Orang miskin kasih kita sampai begini tuh. Wal maqalatus satu. Makalah yang ketiga an ba'dil hukama, dari salah seorang hukama juga radhiyallahu anhum, semoga Allah taala meridhoinya. Arba'atun qabihatun lakin arba'atun minha aqbahu. Ada 4 hal yang jelek, akan tetapi jauh lebih jelek kalau 4 hal tersebut ada pada seseorang, insya Allah diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ingat itu 4 hal yang lebih yang bagus dimiliki oleh seseorang, jauh lebih bagus kalau dimiliki oleh golongan yang lain. Yaitu malu, dimiliki oleh laki bagus. Kalau perempuan malu lebih bagus. Perempuan jangan suka seliuran kemana-mana. Di rumah aja deh, di rumah. Jangan sering-sering segala macam semua, biar angkut tuh perempuan. Terus apa lagi? Tadi adil, dimiliki oleh setiap orang, bagus. Tapi kalau sama umarah, pejabat, pemangku wilayah, jauh lebih bagus. Taubat sama orang muda, sama orang tua, cakep. Orang tua taubat, ibadah Allah Ta'ala, cakep. Orang muda, ibadah, jauh lebih cakep. Sifat dermawan, murah hati, baik. Dari orang kaya, bagus. Orang kaya. Akan tetapi kalau orang miskin, dia dermawan, baik hati, murah hati, jauh lebih bagus. Sehingga pernah ada turun ayat yang tadi tuh, walladzina tabau'ud daro wal iman min qablihim wa yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu sebab turun ayat tersebut. Ada orang fakir menjamu tamunya Nabi, padahal dia nggak punya apa-apa, sehingga dia perlukan kepentingan orang lain. Ya, itu jauh lebih bagus ya ketimbang orang kaya yang dermawan. Dua-duanya bagus, tapi ada yang bagus. Nah, nanti makalah yang ketiga, ya, 4 yang jelek tapi ahli, jauh yang lebih jelek, insya Allah akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa ridana. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah nabiyha wa ba'liha baniha ifta 'alaina wa ala auladina banatina wa talamidina wa auladina mutalarimin wa faqina wa yumiddin wa 'alina ta'wil wa ahdina usama sabil bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah almanak dari Pondok Pesantren Desa Kopi Desa Ridwan Umar bermuslim dari guru besar saya. Ya silakan hubungin Bang Jenal itu ya, biasa tiap tahun kalender dari Al-Kifahi. Ya silakan kontrol ya, silakan untuk berhubungi Bang Jenal atau ya Yasin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama